So, aku berpikir, kalau sekali sakit segitu ratus juta, berarti hasil mencangkul aku itu akan tiba-tiba gone kayak in any second gitu, kayak twing gitu kan, kayak bayar rumah sakit gitu ya, nggak mau gitu. Halo, welcome back to Bright Story Unveiled the podcast, persembahan dari Bright Story. Dan perkenalkan aku Gianda Aktiani yang akan jadi host kamu di episode kali ini. Hai Bright, sebelum mulai aku mau nanya dulu nih, udah pada punya asuransi kah di sini? Tenang, nggak akan jualan, tapi kita akan diskusi kenapa kita perlu mempertimbangkan asuransi, apalagi untuk pasangan muda. Karena di kondisi sekarang nih, yang belum kondusif, kayaknya penting untuk selain mempersiapkan diri secara finansial, tapi juga mempersiapkan perlindungan untuk resiko yang kita belum tahu nih bakal ada apa aja ke depannya, ya kan? Makanya untuk berdiskusi soal ini, aku udah kehadiran 2 orang narasumber. Yang pertama adalah seorang ibu muda sekaligus co-founder dan brand and marketing director dari Cotton Ink, ada Ria Sarwono. Halo Ria. Halo. Sudah hadir juga co-founder dari LifePal, sebuah platform all-in-one yang untuk membandingkan dan membeli produk asuransi jiwa dan kesehatan. Ada Mas Benny Fajarai. Lupa, tadi udah janjian nggak mau pakai Mas ya. Halo Benny. Ya, hai. Oke, pertama aku mau nanya ke Ria dulu deh. Okay. Anak muda nih ya, seperti aku, banyak yang berpikir asuransi tuh nanti-nanti aja deh. Apakah Ria juga pernah berpikiran kayak gitu? Dan kapan akhirnya memutuskan untuk kayaknya penting nih punya asuransi untuk investasi masa depan? Pernah banget, dan bahkan aku itu, I was very skeptical sama insurance. Gitu. Jadi kayak aku berpikir kayak, aduh ngapain sih punya insurance, kayak gak penting deh. Aku pernah di tahap itu banget. Gitu, itu satu. Terus sekarang akhirnya aku punya insurance, beberapa malah. Dan yang membuat aku berubah pikiran itu adalah ya sebenarnya aku berpikir, oh ya kan kita gak tahu ya resiko apa yang ada di masa depan gitu. Dan aku mulai melihat kayak teman-teman aku, satu sih yang aku rasain bahwa penyakit itu gak kenal umur. Gitu, jadi kayak kita nggak akan tahu di umur berapa, amit-amit gitu ya, amit-amit banget gitu kalau misalnya kita kayak kena penyakit kritis lah atau apa gitu ya, penyakit yang tiba-tiba, kita kan juga nggak mau sakit ya gitu. Dan kalau misalkan kita punya insurance tuh at least ya kita nggak usah mikirin biaya rumah sakit lah gitu, atau kayak biaya rawat inapnya lah gitu. Dan itu sih, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika aku punya anak, itu mulai kerasa tuh. Jadi kalau misalkan anak-anak bayi itu kan biasanya dia ke dokter, nggak usah anak bayi deh, dari zaman aku hamil aja deh. Zaman aku hamil kan kita ada kontrol berkala tuh ya ke dokter gitu. Itu kan lumayan gitu. Kalau misalkan sebulan datang ke dokter, ke rumah sakit itu kan pasti ada pengeluarannya gitu. Nah, suami aku sih yang bilang, ini ada insurance ya gitu buat kamu gitu. Itu pun aja insurance udah dikasih aja, aku masih kayak ngapain sih punya insurance gitu, kayaknya nggak penting deh gitu. Cuma setelah itu anak itu sombong ceritanya, masih anak pertama soalnya kan, jadi kayak ya udahlah masih oke. Begitu anak kedua mulai berasa kan, iya deh kalau setiap bulan kayak di reimburse ke insurance kan berarti lumayan kan gitu. Jadi kayak aku mulai kerasanya di situ tuh. Jadi akhirnya aku mulai mulai lihat produk-produk insurance yang lain gitu. Jadi kayak oh ini kalau misalkan ini buat asuransi jiwa, yang ini buat asuransi kesehatan gitu. Terus gitu kan sekarang kalau insurance kan ada investasinya juga kan ya gitu. Jadi ya sebenarnya aku berpikir sih ketika kita menabung sih itu udah merupakan suatu nilai tambah ya gitu. Apalagi kalau kita diproteksi gitu. Gitu sih. Jadi yang merubah tuh adalah ketika aku mulai melihat teman-teman aku kayak yang masih muda umur segitu terus tiba-tiba sakit gitu. Dan sakitnya udah bukan main gitu kan. Dan aku ngebayangin kayak wah gila, ini uang buat keluar rumah sakitnya tuh berapa gitu, siapa yang bisa prepare juga gitu. Ya gitu sih, itu sih yang jadi turning point aku.
Dan lebih sadar lagi setelah udah punya 2 anak gitu ya. Iya gitu, lumayan juga nih ya gitu. Kalau misalnya pergi ke dokter kontrol segini, oke, USG segini, gitu ya, agak juga gitu. Jadi dari situ sih aku mulai kayak, wah udah deh gitu. Thank God I have insurance gitu sekarang. I see. Nah, Benny, kenapa sih anak muda tuh banyak yang entar-entar aja deh punya insurance seperti Ria atau aku juga kayak gitu. Dan bahkan mereka tuh suka puas aja gitu dengan asuransi dari perusahaan misalnya atau dari pemerintah. Kenapa kira-kira? Oke, kalau dari itu sih sebenarnya kalau menurut gue ada 2 alasan penting. Pertama, mereka tuh belum paham penting asuransi. Kayak tadi ceritanya Ria, memang dalam kehidupan sehari-hari itu kita nggak ke-expose ke asuransi, dan penjelasan asuransi itu nggak semudah itu buat didapatin. Di sekolah nggak diajarin, teman-teman juga mungkin pada nggak paham. Nah, padahal dalam merencanakan keuangan, tahap pertama yang perlu kita raih itu sebenarnya stabilitas keuangan. Sebelum kita ngomongin pengen kaya melintir gitu ya. Dalam kasus ini contohnya tadi asuransi kesehatan. Memang peluang kita buat sakit itu cuma 2-5% lah setahun. Ya mungkin malah sehat terus selama bertahun-tahun gitu. Amin gitu kan. Tapi karena peluang sakit itu tetap ada 2-5% bahkan 10%, makanya disarankan untuk menganggarkan sekitar 2-5% juga dari penghasilan untuk asuransi. Karena prinsipnya kan kita gotong royong nih, patungan, kita nggak tahu siapa yang sakit, bisa gue yang sakit, bisa mereka yang sakit, siapapun yang bisa, at least dari pool itu ada 2-5% orang yang sakit gitu. Nah, tapi kalau kita udah sakit dan kita nggak punya asuransi, biayanya tuh nggak akan unpreparable, nggak bisa disiapin gitu. Makanya kita namanya mentransfer resiko atau mendilusi resiko itu supaya ya sisihkan kecil aja deh, karena nanti kalau kita yang kena, kita yang mahalnya tuh luar biasa banget. Dan kadang kalau misalnya ditanya kenapa mereka puas aja dengan asuransi kantor atau pemerintah, ya bisa saja sudah bagus, cuman bisa juga mereka belum paham perbedaan antara beberapa produk asuransi. Jadi misalnya kita ambil contoh dari BPJS misalnya, which is good kalau slogannya itu wajib dan bermanfaat. Tapi kalau misalnya if something is urgent, kita kan harus ada rujukannya tuh. Nah, rujukan-rujukan itu bisa jadi nggak nyaman buat banyak orang. Atau nggak cuman asuransi kesehatan dong nih, kalau misalnya dari kantor dia memberikan perlindungan kesehatan saja, tapi sebenarnya mengeksklud penyakit kritis. Nah, biasanya dari kantor provide-nya cuma rawat jalan atau rawat inap biasa. Sedangkan penyakit kritis yang gede banget itu nggak di-cover sama asuransi kantor. Jadi ada top-up-nya lah gitu. Belum kita ngomongin jiwa atau mobil. Nah, itu alasan pertama. Artinya mereka belum paham nih gitu. Dan kita pasti punya teman-teman yang ngajak kita ketemu dari mungkin teman SMA, teman SMP, terus nawarin asuransi, ya kan? Dan it's so relatable for everyone. Nah, agentnya agak maksa kan pada waktu itu. Sebuah stigma agent insurance itu adalah maksa. Iya. Yeah. Dan not all agent is bad, right? There's always a good one, there's always a bad one. Tapi ya biasanya orang ingetnya yang bad ones. Nah, kalau misalnya kita tanya asuransi yang bagus apa, biasanya jawabannya itu selalu ya asuransi dia gitu. Nah, tapi sebenarnya if we can compare, kita bandingin semua produk dengan mudah, harusnya kita bisa lihat sebenarnya, oh yang ini sesuai kebutuhan gue, dan ini sebenarnya murah banget gitu. Dan artinya kalau misalnya kita bisa melihat semua, kita tidak lagi merasa ditipu, karena it's very transparent kan. Itu juga alasan kenapa kita pas di awal bikin LifePal, the goal is to create satu tempat yang bisa nunjukin semuanya itu. Bahkan setelah kita bikin LifePal, aku juga ganti asuransi kita jadinya. Me personally change my insurance, karena apparently there's a better one gitu. Gitu sih. Oke. Nah, kalau dengar cerita Ria tadi di awal, berarti kan dengan adanya asuransi bisa dibilang Ria jadi merasa worry less gitu ya. Tapi ada nggak sih 1 atau 2 momen di mana kamu benar-benar ngerasa, untung punya asuransi? Ada banget. Ada banget. Jadi yang pertama itu adalah ketika suami aku dan anak aku yang pertama tuh DBD berbarengan. Gitu. Jadi dua-duanya dirawat di rumah sakit seminggu. Wow. Lumayan kan kalau nggak punya insurance, wow banget tuh, kayak itu pasti cash flow bulanan jujur pasti terganggu tuh kalau nggak ada insurance gitu. Cuma thank God that I have insurance adalah they cover everything gitu, so I don't have to pay gitu. Jadi itu kayak ya udah zero aja gitu. Jadi masuk tinggal kasih kartu, terus begitu check out pun juga begitu gitu. Semuanya udah di cover sama insurance-nya. Itu adalah momen pertama.
Yang kedua, ketika aku ngelahirin anak ketiga, jadi 1-2 kan aku ngelahirinnya normal. Oke, ya normal, persalinan normal sama persalinan sesar beda dong. Gitu. Jadi aku yang ketiga ceritanya Jumawa nih. Wah, anak ketiga ya udah lah ya, paling keluarnya cepet gitu, another normal lagi lah. Jeng enggak loh, gitu gue sampai 4 week 41 kalau nggak salah. Pokoknya 40 or 41 udah plus berapa hari gitu. Jadi pokoknya udah hampir due date-nya gitu. Ketuban juga udah keruh. Dia nggak ada tanda-tanda mau keluar. Jadi akhirnya aku menyerahkan diri ke rumah sakit. Terus aku nginep semalam. Begitu nginep semalam, pagi-paginya diberikan kabar, Bu, ini ketuban udah rembes, udah keruh, jadi kita harus C-sec. Hah? Gak kebayang. Itu gak kebayang sama sekali. And then insurance lagi. Jadi kalau yang kedua itu, jadi kan suami aku ada insurance sendiri, aku juga ada insurance kan. Jadi begitu digabungin, ya udah gitu, maksudnya kayak ngebayar. Aku masih ada sisa bayar nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Itu juga jadi nggak ada gitu. Jadi aku tuh nggak kebayang. Bisa kebayang nggak kalau kita udah ngeplan gitu ya. Bahkan oke nih anak ketiga kita mau normal juga. Kamarnya yang ini. Tapi tiba-tiba plannya semua bubar aja gitu. Berubah gitu. Ya kan kita nggak prepare for that gitu. Yang kayak gitu-gitulah gitu. Itu jadi 2 hal itu sih, yang ketika suami dan anak aku berbarengan masuk rumah sakit, sama yang kedua adalah ketika aku udah plan ngelahirin normal, which kalau normal kan ya 3 hari di rumah sakit, 2 hari di rumah sakit udah bisa pulang. Ini nggak bisa. Gitu. Ini harus stay kayak another 3 days gitu. Jadi aku kayak seminggu di rumah sakit. Itu kalau nggak ada insurance, boncos sih itu. Oke. Jadi thanks to insurance ya. Oke, Benny. Tadi mungkin kita udah ngebahas. Halo? Yep. Hai Benny, tadi kan kita udah ngebahas stigma-stigma buruknya asuransi gitu ya. Tapi banyak juga mungkin yang berpikir gue daripada asuransi investasi aja deh gitu. Amit-amit kalau ada kejadian darurat apa kan gue bisa cairin. Nah, tapi sebenarnya apa sih bedanya investasi dan asuransi dan apakah mereka bisa digabungin? Ini cerita yang menarik dari Ria juga tadi soal ada cases di mana ketolong banget sama asuransi. Tapi sebenarnya 80% of the case kan orang merasa kayak, aduh gue gak kepake nih asuransi gue, merasa rugi gitu, merasa rugi gitu. Nah ini pertama sebelum kita ngomongin investasi dan asuransi, kita mau set the mindset right dulu nih. Kalau nggak sakit dan nggak pakai asuransi, justru untung dong, bukannya rugi gitu. Berarti walafiat gitu. Nah karena kenapa ada mindset bahwa kalau gue nggak pakai gue rugi dong? Karena kita tuh dikenalkan bahwa asuransi itu sama dengan investasi. Padahal itu 2 hal yang berbeda. Investasi itu fungsinya adalah mencari keuntungan atau menggandakan aset gitu kan. Sedangkan asuransi itu manajemen risiko. Jadi kalau misalnya kita ada risiko, kita pengen mengurangi dampaknya jika beneran risiko itu terjadi gitu. Karena fungsinya adalah mengurangi risiko, dia tuh harusnya berada di sisi cost, pengeluaran. Do not expect anything from it. Itu udah cost aja udah. Kalau misalnya nggak kepake ya puji syukur. Kalau kepake juga ya udah puji syukur ada asuransi. Nah, a lot of people expecting a return. Jadi akhirnya setelah dipikir, kok 3 tahun gue bayar, kok nggak pernah sakit dan rugi nggak usah bayar lagi. Salah, justru you have been protected for 3 years. Good that you don't get sick, ya nggak apa-apa. Gitu. Nah sekarang kita ngomongin asuransi dan investasi. Kalau misalnya dalam hidup kita itu kan ada hal yang bisa direncanakan. Dengan menikah, punya anak, bangun rumah, naik haji, pensiun, itu semua kan bisa dicapai dengan investasi, tujuan-tujuan keuangan lah gitu. Yang nggak bisa kita rencanakan itu resiko, karena kita nggak tahu sakit apa nih gitu. Resikonya besar, kecil, ya kan? Ya amit-amit mau direncanakan, dibayangin aja udah serem gitu. Nah kalau misalnya yang kecil-kecil resikonya kayak ban pecah, kaca handphone pecah, bayi ngompol sampai rusak ranjang gitu ya, itu kan resiko kecil yang bisalah kita cover dengan penghasilan kita sendiri. Tapi yang kita coba istilahnya outsource risiko itu ke perusahaan asuransi adalah risiko-risiko yang gede, yang kita nabung sendiri itu sakit banget rasanya dan mengganggu semua tujuan finansial yang kita gitu ya. Nah kalau udah kayak berat-berat sakit, kecelakaan, apalagi yang meninggal dunia, itu nggak cuma berat emotionally, tapi juga berat secara biaya. Nah mending kalau misalnya kita udah duitnya terkumpul. Tapi kalau misalnya belum terkumpul gimana, ya kan?
Jadi kita bisa membeli asuransi supaya we are not protected when we are rich, ketika udah kaya nanti. Tapi sekarang ketika kita masih penghasilannya masih pas-pasan atau masih berkecukupan doang. Just ini ada not so fun fact ya, kenaikan biaya medis di Indonesia itu 11% per tahun. Artinya kalau nabungnya di deposito itu 2 kali lipat loh, baru bisa ngalahin kecepatan naiknya biaya medis di Indonesia. Padahal inflasi kan cuma 2% ya. Ini kesehatan itu naik 11%. Apalagi kalau Ria tahu nih, biaya pendidikan juga serem. Wow. Jadi kali 3 harus gitu. Itu sih jawaban gue. Jadi pisahin antara investasi, we have all the dreams, all the financial goals ya, bangun rumah, jalan-jalan, semua, dan kita outsource resiko yang gede itu ke asuransi. Pisahin, jangan digabungin. Oke, noted. Nah, balik lagi ke Ria. Mungkin ada beberapa orang juga yang masih mikir-mikir mau asuransi itu karena ngerasa bayar premi mahal ya gitu. Nah, gimana sih cara mensiasatinya nih kalau menurut pengalaman Ria untuk purchase asuransinya tuh yang sesuai dengan kemampuan secara finansial saat itu gitu. Apalagi kan berubah-ubah pastinya ya dari punya anak 1, 2, 3 gitu. Dan gimana kamu menentukan timingnya? Oke, aku tuh waktu itu kayaknya yang maksudnya selain faktor eksternal gitu ya, kayak aku ngeliat teman-teman aku ada beberapa yang sakit, terus udah kayak gitu juga kebutuhan aku sendiri maksudnya anaknya udah 2 pada waktu itu. Aku beruntung banget, jadi Karlin, partner aku di Katening itu, kebetulan temennya itu adalah agent insurance gitu. Jadi sabar banget ngejelasin ya gitu. Gak maksa ya? Gak maksa gitu. Dia waktu itu bilang kayak gini, Ria, Karlin, kamu kan umurnya masih muda ya gitu, udah pada punya insurance apa belum gitu. Terus aku kan dengan skeptikalnya kayak, punya insurance buat apa om gitu, enggak gitu. Bukan kayak gitu. Maksudnya kalau misalkan resiko kan kita nggak akan pernah tahu, dan kalau misalkan kamu maksudnya startnya muda, ya preminya kan juga disesuaikan dengan keadaan kamu sekarang gitu. Dan insurance itu kan nanti kita bisa naikin premi ya sesuai kebutuhan gitu. Jadi ya aku dijelasin kayak gitu, oh gitu, jadi aku bisa bayar preminya gimana gitu. Ya udah dia menjelaskan gitu, oke, kamu bayar premi segini ya, nanti ini buat insurance-nya, yang ini bisa ada investasinya gitu. Karena pada waktu itu aku ngambil produknya yang ada insurance-nya, ada proteksinya, tapi ada juga yang separate buat investasinya gitu. Terus aku berpikir bahwa oh ya udah masuk dengan salary aku pada waktu itu. Terus dia bilang gitu, ini anggap aja ini nabung tapi buat kesehatan kamu gitu. Amit-amit kalau misalkan nanti kamu kena sakit kritis atau apa yang harus masuk rumah sakit dan segala macam, kamu tahu nggak kalau penyakit ini tuh bisa keluar berapa ratus juta gitu. Berapa ratus juta? Itu aku rasa itu kayaknya 12 tahun lalu aku digituin, aku ditanyain kayak gitu. Terus aku kan kayak, Terus aku berpikir, kalau sekali sakit segitu ratus juta, berarti hasil mencangkul aku itu akan tiba-tiba gone kayak in any second gitu, kayak twing gitu kan, kayak bayar rumah sakit gitu ya, nggak mau gitu. Ya udah akhirnya kayak dia menjelaskan lagi dengan sabar sih gitu, maksudnya kayak ya udah lo nggak mau kan kayak gitu, dan you have to have insurance gitu yang sesuai sama lo gitu. Ini ada ini dan ini kayak gini tapi yang ini kayaknya paling cocok buat lo belajarin dulu deh gitu. Ya udah nurut, udah dikasih tahu sama orang tua, takut kualat. Oke, kalau Benny ada saran mungkin kapan kita bisa merasa kalau secara finansial kita udah ready nih untuk subscribe sebuah produk asuransi gitu. Ya. Jadi sebenarnya asuransi itu kan industri yang udah tua banget ya, puluhan tahun, maybe very old lah. Kalau sejarahnya itu panjang banget. Dan di Indonesia ada puluhan brand asuransi. Kalau kita hanya mention the trustworthy ones aja atau yang kayak udah familiar banget di telinga kita, itu juga udah puluhan banget gitu. Dan mereka tuh punya produk untuk semua kalangan, dari yang penghasilannya UMR sampai yang udah konglomerat pun juga ada produknya. Karena asuransi itu ini kan produk finansial, jadi dia tidak geared towards satu produk pakem gitu. Jadi benar-benar di-customize sesuai dengan personality dan kebutuhan masing-masing. Jadi different coverage, different benefits buat orang yang berbeda juga gitu kan.
Nah, jadi kalau misalnya kita ngeliat ini, coba saya kasih 2 contoh kasus misalnya. Saya kasus pertama nih, dia penghasilan kecil pas-pasan UMR misalnya, nggak mampu yang mahal-mahal. Ya ada juga yang mulainya dari puluhan ribu sampai 100.000 per bulan. Dan ya harus namanya juga ada harga, ada barang ya. Berarti kelas kamar rumah sakitnya ya kelas 3 misalnya, yang satu bangsal itu bisa satu kamar itu bisa ber-3 kamar. Tapi biayanya juga jadi murah gitu. Atau misalnya kita kelasnya lumayan medium high lah ya, individualsnya. Kita dapat asuransi nih dari kantor, tapi cuma nanggung kamar 500.000. Sedangkan kita cek rumah sakit terdekat itu yang VIP, satu kamarnya sendiri misalnya, itu 1,5 juta per malamnya. Nah, teman-teman ini, kelas ini bisa beli hospital cash plan, semacam top up lah gitu. Jadi kalau misalnya dari kantor tanggung 500, kita pengen kurang 1 juta, 1 jutanya itu bisa dikasih additional top up untuk melengkapi manfaat yang sudah ada dari BPJS atau dari asuransi kantor. Nah, cukup bayar, kalau ini contekannya kalau di LifePal, itu bisa ada produk yang cuma 100.000 doang per bulan misalnya. Jadi asuransi itu nggak pakem, harus ini, maka ini semua. Jadi bisa top up juga sesuai dengan kebutuhannya. Kayak tadi contoh pertanyaan pertama kan, dari kantor udah provide semua nih, udah cakep nih gitu. Tapi penyakit kritisnya gimana? Nah, ada penyakit lepasannya buat penyakit kritisnya doang kalau bisa dibutuhin. Karena kita tahu, orang tua itu ada riwayat diabetes misalnya, atau something lah ya yang ditakutkan. Nah, itu bisa di top up juga. Kalau dari kantor nggak memprovide jiwa, kita cuma lebih provide kesehatan, ya udah jiwanya beli terpisah gitu. Dan enaknya asuransi itu kan cycle-nya setahun. Jadi kalau di level beli tahun ini brand A, tahun ke depannya ada brand B yang lebih bagus, ya udah pindah aja gitu. Kita nggak ngajarin not being loyal, tapi it's very logical product kan. Jadi whichever you feel better, that just switch gitu. Dan itu benar-benar ngerubah stigma insurance ya. Soalnya dulu tuh gue tuh juga sempat pikir once you have insurance ya you have to stick with one product gitu. Ternyata setelah gue punya insurance tuh enggak gitu. Jadi itu gue juga mengalami sendiri gitu ketika kayak, jadi nih gue punya insurance udah lama nih 12 tahun lalu gitu, satu produk yang misalnya A gitu. Tapi ketika sekarang gue review lagi gitu kayak, oh iya ya kayak I need to top up my insurance gitu. Ya udah pindah aja gitu. Itu maksudnya kayak ya itu can do gitu. Kalau dulu kayaknya gue berpikir lo harus bener-bener kayak pilih suami gitu, harus satu seumur hidup gitu. Ternyata enggak gitu. Jadi ya sekarang kayaknya ya bener sih, kayaknya stigma mungkin ya stigma orang ya terhadap insurance tuh kayaknya ya gitu. Maksudnya kayak lo kalau udah pilih satu lo nggak bisa, udah lo pokoknya stuck aja deh di situ gitu. Sebenarnya penyakit yang paling mahal itu bukan penyakit kritis, tapi penyakit malas, tau nggak? Kalau misalnya orang-orang ya cover nggak tuh? Susah tuh, itu udah turunan itu dari zamannya ada awal kayaknya. Kalau misalnya kita manusia kan malas cari tahu maksudnya. Jadi kalau misalnya dulu kita mungkin nggak usah jauh-jauh dari asuransi deh, financial product kayak bank aja. Malas cari tahu, akhirnya cuma nabung biasa di bank itu selama 20 tahun. Benar. Kalau kita rajin dikit nih, beda-bedain antara bunga deposito satu dan bunga deposito lain dan segala macam, compounded efeknya itu udah bisa tajir banget, kita bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat selama 20 tahun itu. Mindsetnya itu nggak boleh males, apalagi financial product is very rational product kan, logika banget gitu. Jadi cari aja yang terbaik, tapi jangan malas cari tahu gitu. Iya. Penting banget untuk riset berarti ya. Betul. Nah kalau tadi Ria kan bilang di tengah-tengah review lagi, riset lagi berarti kan. Tapi waktu awal banget itu melakukan riset juga nggak sih, atau terima aja apa yang disarankan? Jujur nggak riset sama sekali. Pemalas. Jadi Karlin punya insurance apa, gue ikutan. Jujurnya kayak gitu. Tapi terus udah gitu, begitu udah mulai kesini-sini ya udah lebih rajin kayak mencari tahu gitu lah ya, mesti kayak googling dan segala macam, nanya lah ke si om agent ini kayak, om gimana nih kalau mau ini maksudnya masih relevan gak sih insurance-nya gitu. Kalau aku sih masih caranya konvensional banget ya kayak gitu. Terus pas tadi aku barusan aja lihat si lihat si LifePal ini enak banget lah gitu. Maksudnya kalau sekarang udah bisa kayak ini, udah dibandingin coba kayak 500 plus pilihan polis terbaik, happy banget kayak oh iya dan very relatable to us sekarang kan, soalnya kan kita kan juga our daily life kan sekarang kan di handphone kan gitu, jadi
ya ini can do banget lah gitu, maksudnya lagi pagi-pagi gitu nongkrong di toilet bisa lihat as easy as that. Nggak ada yang menarik buat ini ya. Nggak ada alasan buat males. Benar. Menghilangkan rasa nggak enak ya nggak sih? Aduh. Menghilangkan rasa nggak enak ketika kalau misalnya kita mau nanya, ingin cari tahu nih, tapi udah terlanjur ngomong sama agentnya tuh nggak? Jadi nggak enak. Kalau ini kan kepo sendiri aja ditanya lagi kan. Gitu kan. Gimana Ria, insurance dari tante, oke nggak gitu. Aduh, itu bener banget sih kalau kayak gini kan keponya sendiri aja. Iya. Solusi. Aduh. Oke, terakhir nih mau nanya sama Benny lagi, mungkin penegasan ya, karena pasti yang lagi dengerin nih calon-calon pengantin juga bertanya-tanya. Jadinya harus nggak sih untuk punya asuransi sebelum menikah? Sebelum menikah ya. Kalau mungkin aku jelasin kayak time frame ketika kita butuh asuransi itu kapan aja dan jenisnya apa aja. Jadi biar pada paham juga. Jadi ketika kita sudah masuk ke usia produktif, fase hidup manusia kan gitu kan. Kita pertama mikirin karir, cari duit. Masuk ke fase produktif udah bisa nabung nih. Nah, pertama yang harus kita pikirin tuh bukan investasi dulu, tapi melindungi dulu si hasil cangkulannya kalau kata Ria tadi. Gimana cangkulan kita ini biar nggak kena ketika ada financial, ada sesuatu, ada resiko terjadi, kita terbebas dari resiko finansial. Nah, biasanya resiko finansial buat di masa-masa produktif itu kesehatan. Kita aktif, produktif, kadang kena demam berdarah, atau tipes karena kecapean or something. Nah, jadi sebelum menikah, sebagai individu, baik itu jomblo maupun tidak jomblo, tetap butuh asuransi kesehatan, just to make sure that you get the right one ya, yang bagus. Nanti ketika sudah berkeluarga, pastikan kita memetakan resikonya, mengakses resikonya. Contoh kasus misalnya, sebagian besar orang tuh nanya, kapan ya saya butuh asuransi jiwa contohnya. Nah, kalau misalnya kepala keluarganya itu, sumber penghasilannya itu satu orang, wah itu satu orang itu harus banget dijadiin, harus memiliki asuransi jiwa, tulang punggung keluarga. Karena misalnya begini, let's say ibunya bekerja, bapaknya tidak bekerja, ini contoh modern banget, go pro woman. Kalau misalnya istrinya bekerja, terus suaminya tidak bekerja, tapi istrinya meninggal dunia, berarti dua orang ini, anak dan suaminya tidak cuma kehilangan secara emosional, bebannya nggak cuma emosional, tapi financial. Gimana kita bayar tagihan, gimana hutang-hutang cicilan rumah selama ini, segala macam. Nah, maka penting nih punya asuransi jiwa, si mata sumber pencaharian keluarga ini. Nah, terus gimana kalau dua-duanya bekerja? Kalau dua-duanya bekerja, salah satu, let's say pass away, meninggal dunia, apakah cukup penghasilan salah satu itu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya itu? Kalau tidak cukup, masih perlu juga asuransi jiwa. Tapi kalau misalnya sudah cukup dan fungsi asuransi jiwa itu hanya buat additional, mau itu warisan kah, segala macam. Terus balik lagi ke poin, terus secukup apa, sebanyak apa nih uang pertanggungannya? Orang bilang asuransi yang bagus itu relatif, tergantung objektifnya. Tapi jangan cari untung, karena prinsip asuransi bukan cari untung. Ya kan? Karena untuk klaim itu kan kita mengalami kerugian yang lainnya. Jadi secukupnya saja, cukupnya tergantung dari keluarga masing-masing. Katakan istrinya kalau amin-amin meninggal dunia, suaminya kan berarti harus mencari pekerjaan baru, butuh waktu kan. Ketika berduka, cari pekerjaan lagi, menstabilkan keuangan keluarga lagi, berarti butuh mungkin setidaknya setahun lah, sampai akhirnya semua stabil. Nah, gimana caranya pengeluaran selama setahun itu, berarti pengeluaran per bulan kali 12, itu menjadikan perhitungan dasar dari uang pertanggungannya itu. Ya kan? Kalau misalnya sudah semakin tua, semakin susah nih cari penghasilan baru, berarti harus lebih lama lagi. Jadi masing-masing keluarga beda. Ada famous saying, best insurance is relative, the worst insurance is the cheapest one, yang paling murah. Jadi ada manfaat, pasti ada harga juga. Jadi jangan cari yang semurah aja deh, tapi nanti nggak cukup gitu. Baik itu buat kesehatan, baik itu buat jiwa, buat mobil, semuanya kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tahulah kebutuhan masing-masing. Jadi sebelum menikah kesehatan, setelah sudah menikah, kalau istri tidak bekerja mulai punya jiwa, kalau istri dan suami sudah punya anak dan salah satu doang yang bekerja dan belum cukup harus punya asuransi jiwa juga.
Oke, aku yakin yang lagi dengerin sambil ngangguk-ngangguk, mungkin bahkan sambil mencatat ya. Nah, kalau Brights mau tahu lebih banyak tentang asuransi apa aja sih yang cocok untuk pasangan muda, coba sambil ajak pasangan kamu juga buat lihat-lihat lifepal.co.id. Gak harus langsung beli ya, tapi kamu bisa belajar dulu tentang jenis-jenis produknya di situ. Dan ngomong-ngomong soal perlindungan dari resiko-resiko nih, yang dari tadi kita udah bahas, Bright Story juga punya produk yang mirip nih kayak gitu, tapi khusus untuk calon pengantin. Namanya Flexi Reschedule. Jadi kalau Brides to be mau booking vendor, tapi masih khawatir nih nanti tahu-tahu tanggalnya berubah lagi. Nah, cari aja vendor yang menawarkan Flexi Reschedule di Bright Story. Vendornya ini ada lebih dari 100, jadi tinggal cari aja yang ada simbol Flexi Reschedule-nya. Akhir kata terima kasih banyak untuk narasumberku, sangat insightful ya diskusi sore ini. Terima kasih Ria, terima kasih Thank you. Dan terima kasih juga untuk kamu yang udah dengerin. Jangan lupa untuk stay tune terus dan tungguin episode terbaru dari Bright Story Unveiled the Podcast, pastinya di Spotify-nya Bright Story Unveiled the Podcast, dan juga bisa ditonton secara visual di IGTV-nya @The Bright Story. Aku Gianda Aktiani, pamit undur diri. Bye.